Tapi pikiranku mulai gak enak karena saya khawatir nanti kalau saya dan Doni tidur, terus dia diam-diam masuk ke tenda Farah dan Zahra. Kan bahaya, orang kita baru kenal, jadi belum tahu siapa dia sebenarnya. Akhirnya saya, Imam, dan Doni tetap di luar tenda. Saya bilang sama Imam, "Aku di sini saja, Mas. Di dalam dingin. Mending di sini hangat sambil jagain api biar tetap nyala." Akhirnya, karena kecapean, saya dan Doni ketiduran di matras samping api unggun. Waktu pun berlalu. Cahaya matahari terbit yang langsung ke arah wajah saya, membuat saya terbangun seketika dan membangunkan teman-teman untuk bersama-sama melihat indahnya sunrise dari gunung ini. Setelah sunrise, tanpa memikirkan di mana keberadaan Imam, kami melanjutkan istirahat kami karena badan masih terasa lelah sekali. Saya terbangun sekitar jam 9 pagi karena Farah membangunkan saya dan bertanya keberadaan Zahra. Saya sontak membangunkan Doni dan mengajak mencari Imam dan Zahra. Doni yang awalnya tidak mau ikut membantu, akhirnya mau setelah kupaksa. Karena bagaimanapun juga, Imam juga menjadi tanggung jawab kami jika sampai terjadi apa-apa karena kita berangkat sama-sama, apalagi dengan Zahra. Jika sampai terjadi apa-apa, pasti kita bakal dituntut oleh keluarganya, dan tidak menutup kemungkinan pasti keluarga Zahra akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Setelah mondar-mandir belum juga ketemu, akhirnya kami tanya pendaki lain tentang hilangnya teman kami. Setelah mendengar jawaban pendaki lain, bahwa setahu mereka, kami cuma berempat, tidak berlima. Astaga, pikiran saya waktu itu sudah pasrah, takut campur jadi satu. Kalau memang Imam itu setan, Zahra pasti dibawa ke alam lain. Di sela-sela Farah terus mulai menangis, kami mencoba berpencar untuk mencari informasi dari pendaki. Akhirnya jawabannya pun sama. Setahu pendaki lain, kami memang cuma berempat. Di puncak memang ada sekitar 6-7 tenda yang berdiri, dan tenda saya berada lumayan di tengah-tengah. Jadi pendaki lain dengan yakin bilang kita cuma ada berempat dari awal. Kita cerita soal ciri-ciri detail. Sampai pas waktu Farah kemarin malam teriak pun mereka bilang, "Masnya cuma berempat, Mas. Saya tahu dari awal. Mas datang dan menyapa saya kemarin. Saya tahu kalau Mas cuma berempat. Saya juga sering lihat aktivitas di tenda Masnya kok. Kan ceweknya cantik-cantik, jadi kita liatin dari kemarin. Dan itu, kalian memang cuma berempat, Mas," tutur pendaki lain. Di tengah keputusasaan kami, saya mencoba menghampiri Farah, yang kurasa dia paling dekat dengan Zahra. Mencoba bertanya, detailnya hilang Zahra. Barangkali kemarin Zahra ngomong hal aneh atau semacamnya. Tadi pagi abis lihat sunrise, aku langsung diajak tidur sama Zahra. Dia gak bilang apa-apa, cuma bilang badanku agak lemas kurang tidur, tutur Farah di sela-sela tangisannya yang semakin kencang. Itu tapi pas sama barang-barang dia, masih ada apa enggak, sahutku. Gak ada, ucap Farah sambil melihat barang-barang Zahra yang tidak ada. Wah, ini pasti dia sudah turun. Aku harap-harap cemas. Ya mungkin cuma itu kali ya, harapan terbaik bagi kami waktu itu. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, kami tetap berharap dia sudah turun duluan. Akhirnya, kami putuskan untuk langsung turun seketika waktu itu. Di perjalanan pulang, kami semuanya terdiam, tertegun. Perasaan sudah tidak karuan. Pikiran menjadi kemana-mana. Perut lapar, tenggorokan kering, badan pegal pun sudah tidak terasa lagi. Sekitar jam 12 siang, akhirnya kita sampai di pos peristirahatan. Dan betapa kagetnya ketika melihat Zahra tiduran dengan santainya di samping batu. Sontak, kami langsung menghampiri dan memarahinya. Kenapa dia turun duluan? Terlalu berbahaya, karena dia juga baru pertama kali mendaki gunung. Hei kampret, maumu apa?
Kita semua cari lu, malah turun sendiri, ninggalin kami. Gila lu ya, kata Doni dengan penuh emosi. Iya kok kamu tega, kita semua bingung. Aku nangis terus anjir, takut lu dibawa setan, saut Farah sambil memeluk Zahra. Zahra dengan wajah kebingungan coba bertanya balik pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Loh, maksudnya gimana? Kan kita turun sama-sama. Nah, kata lu gue suruh nunggu di sini. Jawab Zahra kebingungan sambil menunjuk ke arah Doni. Kata siapa? Orang lu gak ada dari pagi tadi, sautku. Iya kan tadi pagi lu bangunin gua, lu ajak turun. Keburu panas, gimana sih? Jawab Zahra coba menjelaskan. Jadi menurut lu turun dengan kita, Imu Doni. Lah mau sama siapa lagi coba? Aneh kalian. Kan kata lu, Dok, kita istirahat di pos pesiratan saja. Di sana kagak panas. Ya udah kita turun. Nih gua baru bisa tidur bentar, lu bangunin lagi. Rese lu, kata Zahra seolah tidak terjadi apa-apa. Terus Imam mana? Saut Doni. Lo kan dia masih sama kamu dari tadi, jawab Zahra. Tanpa banyak omong lagi, langsung kita putuskan untuk turun. Di perjalanan, Zahra terus mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan terus bertanya tentang keberadaan Imam. Tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan Zahra. Udah jalan aja, nanti aja ngobrolnya. Kita masih di hutan loh. Kami menuju pos pendaftaran dengan perasaan penasaran identitas Imam. Pasti dia kemarin registrasi kan? Kita bisa konfirmasi keberadaannya dan di pos registrasi aja, pikir kami. Sesampainya di pos pendaftaran, semua syok dan kaget termasuk Zahra. Ternyata memang tidak ada pendaki lain yang naik setelah kami. Apalagi katanya dia sendirian. Tentu tidak kami izinkan mas, tutur petugas loket. Kami pun duduk lemas di pos pendaftaran sambil mengingat momen bersama Imam. Kami baru sadar waktu cerita di pos peristirahatan. Dia bilang yang meninggal itu temannya. Padahal kejadian itu sudah lintas generasi, terjadi sudah dulu sekali. Setelah saya coba ingat lebih dalam, dia cerita pada saya dan Doni bahwa dia jagain kita. Soalnya teman kita ada yang tidak suci. Setelah coba pikir maksud Imam waktu itu, saya coba tanya kepada Farah dan Zahra, apa ada yang datang bulan di antara kalian? Zahra pun mengangguk dengan wajah penyesalan. Saya sontak emosi. Orang sudah saya wanti-wanti, kalau datang bulan gak usah ikut. Untung kita bisa pulang, kalau tidak bisa bagaimana? Zahra mengaku takut cerita karena penasaran dan pengen ikut mendaki. Akhirnya dia merahasiakan keadaannya. Akhir cerita, alhamdulillah kita pulang dengan selamat dan tetap memikirkan Imam. Gunung adalah tempat suci. Hendaknya kita lebih mawas diri jika ingin mendaki tempat tersebut. Saya sarankan jika datang bulan, jangan sekali-kali ikut dalam pendakian. Selain berimbas pada kesehatan, hal itu juga berpotensi mengundang makhluk halus mendatangi kita. Semua cerita ini nyata, real pengalaman pribadi kami.